Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil a'malis salihah wa nahana 'anil a'malis sayyi'ah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin asyrafis sadah wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ila akhiris sa'ah. Ma ba'du. Hadratal muhtaramin dan bajalin, para bapak, para ibu, jamaah Masjid Al-Falah yang dimuliakan Allah. Mari kita awali ngaji ini dengan membaca suratul Fatihah, dengan harapan semoga Allah senantiasa memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Semoga kita semua yang hadir diberikan kekuatan oleh Allah untuk istiqomah. Amin. Dan semoga yang belum hadir mudah-mudahan segera hadir. Amin ya Rabbal. Bapak Ibu sekesokan ya toren alengki dak kadinto masjid kaangkui ngaus areng sareng, kaangkui nambah ilmu, nambah wawasan sekaligus silaturahim. Moga-moga panjenengan sedaja ngauli rahmat Allah kenging syafaat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, para ibu, sifatan kaula amul ja'aki samangken kak dinto pengausan kitab Wasiyatul Mustafa. Wasiatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Mustafa, orang-orang pilihan, makhluk pilihan, Al-Mustafa. Okay. Apa saja wasiatnya kanjeng Nabi, beliau yang ditulis oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, okay, dan kemudian diterjemah oleh, ini kebetulan terjemahnya bahasa Jawa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu wa naf'ana bi ulumihi fid dharin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, wahai Ali, idza kabbarta, jika engkau bertakbir, mun panjenengan atakbir lis salati, kaangkui salat, fafarrij asabi'aka, maka penggangaki, penggangaki asabi'aka, jari jemarina, teloncung panjenengan kak dinto apa penggangaki. Warfa, ben angkat, angka yadaika, kedua tangannya, hadwa mangkibaika, sejajar dengan kedua bahunya. Jadi Bapak Ibu, adik-adik, kalau kita sedang sholat ketika takbir, jari jemarinya itu harus terbuka begini, okay? Harus terbuka begini dan diangkat sejajar dengan kedua bahunya. Kedua bahu. Nah, jadi seperti ini. Adik-adik, nggih, jenengan lek salat ngeten, nggih. Tangan ini ku buka, angkat sejajar dengan bahunya. Niki satu versi, nggih, satu versi. Tetapi versi yang lain banyak, ada yang sampai telinga. Ada yang model begini itu ada. Ada yang begini ada. Ada yang enggak pakai ngangkat tangan, itu enggak apa-apa. Karena ngangkat tangan itu sunnah. Okay, bukan kewajiban. Jenengan lek pun salat ten Mekah, bedese ampun dapat de Mekah hi. Alhamdulillah, haji atau umroh, muka-muka sekilo dapat tuli dapat. Amin. Sekilo haji segera haji. Amin. Nika kabar insyaallah haji saya bakal datang ke dinto ibu kak.
berangkat. Tapi tak oning senapa kuotanya, kalau normal seperti dulu harusnya 200 selekor ebu orang mangkat de tanah Soceh. Tahuning semakin nikah beda senapa sebangkat, tapi sejelas insya Allah nikah ampon buka, sinyal untuk dibuka ada. Umroh nikah ampon buka again. Jemaah-jemaah ampon banyak nang Saudi. Mun panjenengan apa jeng asolat nang Saudi nang Mekah kadito, panjenengan nikah bekal oningah bermacam-macam versi orang apa jeng nang Mekah. Bode se ngak nikah, ki tangana sejajar ben bauna, bode se nyampe de kopeng sejajar dengan telinga, bode se ampun tak ngangkat. Jadi ndak mengangkat tangan sama sekali. Allahu Akbar langsung sekali to. Menikah secemah-cemah. Nah, wa idza kabbarta, jika engkau bertakbir fadha yaminaka, fadha maka letakkanlah yaminaka tangan kananmu ala shimalika atas tangan kirimu. Tangan sekanan berada di atas, sekacer berada di bawah. Tahta surratika di bawah pusarmu. Ah ini Pak, nggih. Sekali to. Jadi tangan sekanan berada di atas. Tangan sekacer berada di baba. Baba nembucil, yang bucil nggih. Nggih, adik-adik tahu apa bucil nih? Pusar. Tahu pusar ya? Jenengan lek salat nggih, Allahu Akbar, tangan kanan di atas, tangan kiri di bawah pusarnya. Ngeten. Diangkat tangannya. Allahu Akbar. Nggih. Wa idza raka'ta, dan jika engkau ruku, fadha yadaika maka letakkanlah yadaika tanganmu ala rukbatika di atas lututmu. Nggih, di atas lutut. Wa farrij baina asabi'aka, dan penggangaki farrij nikah. Baina asabi'aka, di antara jari jemarimu. Mun ruku, tangan kanan dan tangan kiri kadinto penempel sabak neng napa nikah? Lutut. Oke, lutut. Adik-adik tahu lutut ya? Betes apa? Hah? Napa? Dengkul, nggih, dengkul. Nah, dengkul, nggih. Niki lho. Nikah namanya dengkul. Nah. Ya Ali, wahai Ali, asfir. Ya. Tunggulah cahaya merah. Bukan merah ini, agak kekuning-kuningan itu. Bisubhi, di waktu subuh. Mun bakto subuh panjenengan ngantos cahaya kuning. Cahaya kuning biasanya panjenengan Pak, mun subuh nika bade dua fajar, bade fajar sodik, bade fajar katib. Mun fajar sodik kaisa biasanya mireng ke pinggir. Menyamping, kalau fajar katib itu ke atas. Ya, yang waktu subuh itu dimulai pada saat fajar sodik. Ustadz, kalau bulan Ramadan, mun bulan puasa nikah ketika imsak, napa harus taule ada engki? Saestona bakto imsak nikah sobung, estona sobung. Tetapi Nabi Muhammad nikah beri petunjuk, Nabi Muhammad nikah ketika sahur, makan sahur kadisa, bakto nikah akhir menjelang sopu berapa menit? Qadra khamsina ayah, sekitar 50 ayat. Orang mun maca 50 ayat kira-kira butuh waktu sekitar 10 menit. Makanya kadinto para ulama apa reng ancer-ancer, apa reng tanda sopaja panjenengan deki ketika sopu ada tak sampai ngelebati waktu adzan. Makanya kadinto biasanya masjid-masjid niki paringi waktu imsak. Mun etisa biasana iparingi waktu imsak. Bapak Ibu, ulama kita, ulama Indonesia itu memberikan ancer-ancer jangan sampai masyarakat itu sahur melewati waktu adzan. Maka dari itu panjenengan
dikasih waktu ancer-ancer, namanya waktu imsak. Biasanya 10 menit sebelum adzan subuh. Jadi kalau subuhnya jam 4.15, maka waktu imsaknya jam 4 lebih 5 menit. Kalau subuhnya jam 4.20 berarti waktu imsaknya jam 4 lebih 10 menit. Itu tanda Bapak Ibu. Andaikan panjenengan waktu imsak itu masih makan, enggak apa-apa, enggak batal. Tadi pagi saya lihat video, ada seorang ulama, ya, ulama ini ulama Wahabi, bilang waktu imsak itu tidak ada dalilnya. Ya memang tidak ada dalilnya, tapi bukan berarti tidak boleh. Itu sebagai langkah kehati-hatian agar orang tidak terjebak kepada waktu subuh. Jangan-jangan kalau nggak dikasih waktu imsak, jenengan makan, enak-enak makan subuh berkumandang, adzan berkumandang. Allahu Akbar. Cendir buka, Pak. Deki saya luar masa buka nih, Kak. Cendir, nika misal, nika tanda, nika contoh, panjenengan muntai paringi waktu imsak, kalau nggak dikasih waktu imsak, panjenengan nika bisa teledor. Sopu ki adeer. Itu batal. Maka dari itu dikasih waktu imsak. Oke? Wasallil maghriba ba'da ghiyabis syamsi. Wasalli dan salatlah kamu al-maghribah, salat maghrib. Kapan? Ba'da ghiyabis syamsi, setelah terbenamnya matahari. Nah, waktunya buka puasa juga setelah terbenamnya matahari. Ini nanti ketika kita makan buka puasa itu berarti matahari sudah terbenam. Definisi terbenam, artinya terbenam itu matahari lempengannya, garis piringannya itu sejajar atau menempel kepada garis ufuk. Panjenengan kalau berdiri di tepi laut itu melihat seakan-akan ada pertemuan antara langit dengan air laut. Nah, itu namanya garis ufuk. Kalau piringannya matahari sudah tenggelam, sudah tidak kelihatan, itu berarti sudah masuk waktu maghrib. Waktu maghrib. Nah, waktu maghrib itu ya waktu berbuka. Kita diperintahkan sholat ketika matahari sudah terbenam. Biqadri halabi syatin, dengan sekiranya dengan ukuran memerah susu. Ya. Oke. Jadi setelah matahari terbenam jangan langsung sholat. Tunggu sesaat. Tunggu waktu sesaat, memastikan bahwa matahari itu betul-betul terbenam. Itulah yang disebut dengan waktu ihtiyat. Waktu ihtiyat itu waktu kehati-hatian, biasanya 2 menit, kira-kira 2 menit. Fa inna dzalika min khisalil anbiya alaihimus salam. Fa inna dzalika, karena sesungguhnya hal demikian itu min khisalil anbiya, termasuk perilakunya para nabi alaihimus salam. Alaihim itu atas mereka assalamu, keselamatan. Ya. Hal-hal yang demikian itu menjadi kebiasaannya para nabi. Jadi ketika matahari terbenam, adzan berkumandang, kita jangan langsung sholat. Tunggu beberapa waktu. Ya. Ya Ali, wahai Ali, alaika bi sholatil jamaah. Kamu harus sholat jamaah, kata Nabi. Fa innaha, karena sesungguhnya sholat jamaah itu indallahi, di sisi Allah, kamasyika ilal haji wal umrah, seperti perjalananmu ilal haji wal umrah, menuju haji dan umrah. Bapak Ibu, panjenengan yang belum sempat haji, belum umrah, rutin sholat jamaah tan masjid, nggih niku pahalani sami kali ngelaksanakan ibadah haji lan umrah. Adik-adik pengen haji apa enggak? Pengen haji ya? Punya uang enggak? Punya? Enggak punya. Enggak punya, nanti hajinya di asrama haji aja. Itu nanti ada Ka'bah, ada tempat sa'i, sudah keliling aja di situ ya. Ya, minimal pergi ke mana? Ke Juanda, lihat jamaah-jamaah yang akan berangkat ke sana. Luar biasa, terharu, Pak. Luar biasa. Oke? Yang belum, mudah-mudahan segera. Adik yang laki-laki sudah pernah lihat pesawat terbang enggak? Sudah pernah lihat pesawat terbang?
Main terbangan pernah nggak? Nah, terbangan. Nggak pernah? Oh, nggak pernah. Main terbangan itu aktornya, pelakunya itu berarti penerbang, ya. Penerbang yang nggak punya pesawat. Jadi panjenengan rutin sholat jamaatan masjid niku pahalani sami kali sholat kali ngelaksanakan ibadah haji dan umroh. Tatos jenengan sing tereng haji, sing tereng umroh pun istiqomah mawon sholat jamaatan masjid insyaallah pahalani sami. Nggih. Wa ma yahrusu ala salatil jamaati wa ma yahrusu dan tidak akan berkeinginan ala salatil jamaati atas salat jamaah illa rajulun mu'min kecuali orang-orang yang beriman. Qad ahabbahullah yang Allah cintai. Qad ahabba yang benar-benar mencintai kepada mukmin Allahu siapa Allah. Wa ma yazhadu fiha dan tidak akan zuhud fiha di dalamnya illa munafikun kecuali orang-orang yang munafik. Qad abghadahullah yang betul-betul dibenci oleh Allah. Bapak Ibu, ciri-cirinya orang kang soleh niku, orang kang beriman niku, nggih salat jamaah sing rutin sing istiqomah. Pokoknya le enten tiang sing rutin salat jamaatan masjid, insyaallah tiang niku tiang sae. Insyaallah. Sebab wasiatnya Kanjeng Nabi dan Sayyidina Ali niku nggak akan orang itu akan rutin sholat jamaah di masjid kecuali orang-orang yang beriman dan betul-betul dicintai oleh Allah. Dan orang itu tidak akan malas datang ke masjid kecuali orang yang munafik yang dibenci oleh Allah. Pun jenengan teteni mawon, panjenengan lihat, jenengan amati. Wong sing kang rutin ten masjid niku insyaallah wong kang soleh. Pun teteni mawon. Pokoknya rutin setiap waktu wonten masjid insyaallah tiang niku tiang soleh. Nggih. Nah, sebaliknya wong sing ninggalaken salat nggih niku dipastikan wong kang munafik. Jadi kalau ada orang males salat, kadang-kadang duhur ambil asar. Nggih, males enggak salat. Cuma maghrib tok. Lah niku pripun Ustaz? Nggih boten menapa. Sik luwih sae ketimbang boten salat sama sekali. Ustaz, saya ini kalau salat subuh itu hilang karena mesti kesiangan. Tapi yang duhur, asar, maghrib, isya insyaallah rutin. Pripun hukumi Ustaz? Nggih kalau bisa dilengkapi. Tapi kalau boten bisa, boten saged, nggih pun 4 niku laksanakan. Tapi niat insya Allah satu saat akan dirubah oleh Allah jenengan sholat lengkap 5 waktu. Oke. Nah, ada juga yang sholatnya itu cuma setahun 2 kali. Nggih Idul Fitri kali Idul Adha. Insya Allah warga Gembong boten enten. Nggih. Insya Allah warga Gembong niki tiang sae stanten. Orang Gembong ini baik-baik semua, sholatnya rajin, sholatnya rutin. Okay? Sing sering meninggalkan sholat itu orang luar. Ya. Tetangga saya banyak yang model begini Pak. Insya Allah kalau di Gembong tidak ada. Okay? Maksud saya tidak ada bedanya. Gitu. Nah, ya Ali, wahai Ali, ahabbul ibadi ilallah. Ahabbul ibad hamba yang paling dicintai ilallah menurut Allah. Abdun sajidun hamba yang selalu sujud. Yaqulu fi sujudihi yang berdoa dalam sujudnya. Rabbi inni zalamtu nafsi. Rabbi wahai Tuhanku ya Allah. Inni sesungguhnya saya zalamtu zalim saya ya Allah. Nafsi kepada diriku. Faghfirli maka ampunilah aku ya Allah dzanbi dosa-dosa saya. Fa innahu maka sesungguhnya hal demikian itu la yaghfiru dzunuba illallah, tidak ada zat yang bisa mengampuni dosa-dosa saya kecuali Engkau ya Allah. Illa anta kecuali Engkau ya Allah. Nah,
Hamba yang paling dicintai oleh Allah niku adalah hamba yang selalu sujud. Yang berdoa di dalam sujudnya, Rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li dzanbi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Adik-adik hafal ya? Hafal? Ayo coba baca bareng-bareng. Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli zanbi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini adik-adik yang laki-laki kok kalah ini. Ayo, Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli zanbi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ada yang hafal? Anta. Ada yang hafal? Ayo yang hafal adik-adik, ngacung tangan. Ayo maju sini. Hafal? Nggak hafal? Yang hafal saya jadikan anak, saya doakan mudah-mudahan jadi anak yang soleh. Soleh dan solihah. Amin ya Rabbal. Terkabul cita-citanya. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan panjang umur. Ibu-ibu, bapak-bapak yang hafal doa ini mudah-mudahan lancar rezekinya. Amin. Oh, bapak-bapak itu urusan rezeki ku amin ini kenceng ya, Pak. Oke. Pokoknya urusan rezeki ku amin gitu. Kenceng biasa nih, Pak. Gampang nih, Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli dzanbi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ada yang berani maju? Ayo yang berani ke sini. Enggak apa-apa, salah enggak apa-apa. Nah, wasiatnya Kanjeng Nabi, orang yang dicintai oleh Allah niku adalah orang yang selalu sujud kepada Allah. Sujud itu adalah bentuk penghambaan kita kepada Allah, mengakui bahwa kita ini lemah, Allah itu adalah maha kuat. Nah, Bapak Ibu jenengan pernah dengar ada orang meninggal dalam keadaan sujud? Pernah? Pak, kok bisa ada orang matinya dalam keadaan sujud? Ya bisa, karena orang itu sering sujud. Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin beliau mengatakan, kullu halatin idza aradta an tamuta wa anta 'alaiha fa'alzimha. Suatu keadaan jika engkau ingin mati dalam keadaan itu, maka lakukanlah secara terus-menerus. Lek jenengan pengin seto dalam keadaan sujud, nggih sering-sering sujud. Lek jenengan pengin meninggal dalam keadaan salat, nggih sering-sering melaksanakan salat. Lek jenengan pengin meninggal dalam keadaan poso, nggih sering-sering poso. Pokoknya tiyang niku biasane meninggal sesuai dengan kebiasaannya. Nah, orang suka main, insya Allah matinya dalam keadaan main. Nggih? Orang suka nonton HP, bisa jadi nanti buka WA mati itu. Nah, jadi biasakan kita sujud, insya Allah matinya dalam keadaan sujud. Pun, kulo niku gadah guru, gadah dosen, asmanipun Profesor Dr. Syaihul Hadi, orang Demak niki, Allahumma gfir lahu. Beliau niku meninggal dalam keadaan sholat Pak. Jadi beliau itu suatu ketika ada acara di hotel, jam 1 siang itu waktunya check out. Kok tidak keluar-keluar, oleh petugas hotel diketok pintunya, tidak nyambung. Dibiarkan, mungkin lagi ada kepentingan. Sampai jam 2 siang,
pintunya diketok gak keluar, akhirnya didobrak. Setelah didobrak, apa yang terjadi Bapak Ibu? Beliau ternyata mati meninggal dalam keadaan sujud. Subhanallah, baunya harum, insya Allah tiang saya. Orang ahli ibadah Pak. Nggak bisa orang itu meninggal dalam keadaan sujud, kecuali orang itu memang sering sujud. Lek jenengan sering sujud, insya Allah mangke meninggalnya itu dalam keadaan sujud. Pengen meninggal dalam keadaan membaca Quran, Ustadz, nggih sering-sering membaca Al-Quran. Pengen meninggal dalam keadaan tahajud, Ustadz, nggih sering-sering sholat tahajud. Pokoknya itu yang niku seton niku mesti sesuai dengan amal perbuatannya masing-masing. Insya Allah kulo kali jenengan niki lek netap lek istiqomah sholat, istiqomah maca Quran, mangke meninggalnya itu juga dalam keadaan sholat, dalam keadaan baca Al-Quran. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Ali, wahai Ali, alaika bi salatid duha, kamu harus melaksanakan sholat duha. Fis safari, baik itu di perjalanan, wal hadari maupun di rumah, tidak sedang dalam perjalanan. Fa innahu, maka sesungguhnya orang yang sholat duha itu, idza kana yaumul qiyamati, nanti kalau sudah hari kiamat, yunadi munadin, yunadi memanggil, munadin seseorang, min fauqi syarafil jannah, di atas kemuliaannya surga. Orang itu memanggil, ainal ladzi kanu yusalluna duha, mana orang-orang yang senang salat duha. Niku dipanggil Pak. Nggih, jenengan lek biasa salat duha, mangke ten akhirat niku wonten tiyang sing manggil, yaitu malaikat. Ainal ladzina kanu yusalluna duha, mana orang-orang yang suka melaksanakan salat duha. Udkhulu min babid duha bisalamin aminin, masuklah kalian semua ke pintu duha, pintu surga dengan barokahnya salat duha ini, bisalamin aminin, dengan keselamatan, amin dalam keadaan aman. Jadi salat duha niku penting Pak. Jenengan tak kasih amalan. Lek rezeki ini seret, rezeki ini kok boten lancar, sering-sering laksanakan sholat duha. Tidak usah banyak-banyak Pak, minimal 2 rakaat, minimal. Syukur-syukur bisa 4 rakaat, bisa 8 rakaat. Lek jenengan sering sholat duha, insya Allah rezekinya jenengan itu lancar. Hafal doanya sholat duha. Ibu hafal Bu? Apa lagi? Katina apa Bu? Allahumma in kana rizki fis samai fa anzilhu. Ya Allah, kalau rezeki saya ada di langit, turunkan dari langit. Wa in kana fil ardi fa akhrijhu. Kalau ada di bumi, di tanah, keluarkan rezeki itu dari tanah. Wa in kana ba'idan, kalau jauh, fa qarribhu, maka dekatkanlah rezeki itu. Ya, wa in kana wasikhan fatahhirhu. Kalau kotor, rezekinya tidak halal, maka sucikanlah ya Allah. Pak, wonten tiyang niku ngejar-ngejar rezeki tapi boten dapat. Banyak yang ngejar rezeki tapi nggak dapat rezeki. Tapi ada orang yang melarikan diri dari rezeki, malah dikejar-kejar oleh rezeki. Kalau enten informasi, enten khobar, insyaallah khobar niki khobar sodik, kabar benar. Wonten tiyang kiai ten Pasuruan niku, pas meninggal niku Pak, ni sore kasore, di bawah tempat tidurnya itu ternyata ada lantakan-lantakan emas. Banyak emas di bawah tempat tidurnya itu. Ditanya ini kepada putranya, Cong, ini abahmu ki olendi, lantakan-lantakan emas ki olendi. Nggih, terus yugoni niku boten ngertos. Abah niku saking pundi emas niki. Lawang ndak pernah nerima tamu, ndak pernah keluar
cuma kerjaannya ngaji, sholat duha, sholat malam, puasa. Kok bisa setelah meninggal itu di bawah kasurnya itu ada emas? Berarti ini rezeki dari Allah. Rezeki dari Allah. Kalau bukan dari Allah nggak akan bisa, Bapak Ibu. Nah, maka dari itu Bapak Ibu sekalian, sing sering sholat duha. Niate prepon Ustaz? Niate niku usolli sunnatat duha rakaataini mustaqbilal kiblati sunnatan lillahi ta'ala. Kulo niat sholat duha 2 rakaat lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Sak mantuni Fatihah mau surat wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha dan seterusnya. Rakaat kali sak mantuni Fatihah mau surat ad-duha. Wad-duha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Terus laka minal ula. Terus Terus binikmati 100 untuk yang adik-adik cewek ini ya. Ini adik-adik yang laki-laki mana ini? Kok enggak ada suaranya ini? Hafal enggak salat duha? Hafal? Ayo coba bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Terus? Keliru. Walal akhiratu kaminal ula wala sawfa yu'tika rabb alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ini yang laki-laki kalah sama yang perempuan ini. Harus hafal ya Dede ya. Jenengan sholat duha mau surat niki. Insyaallah rezeki ini lancar. Pun niku amalan 1. Amalan yang kedua, lek kepingin lancar rezeki ini niku sing kathah mau surat Al-Waqiah. Mau napa? Surat Al-Waqiah. Kapan Ustaz? Nggih saged sak mantuni subuh, nggih saged sak mantuni maghrib terserah. Lek kula biasane ngamalaken niku sak mantuni subuh. Jenengan misalnya sempate mantuni maghrib nggih boten menapa. Pokoknya setiap hari membaca surat Al-Waqiah. Nggih? Insyaallah jenengan rezekinya lancar. Amin ya rabbal. Ustaz, sudah jam kurang ya? 1 menit. 2 menit. Terus mari ini tikir. Punten. Oke. Saya tambahkan dikit. Wa ma ba'asa dan tidak membangkitkan Allah siapa Allah min nabiyyin dari seorang nabi illa wa amarahu bi salatid duha kecuali Allah memerintahkannya bi salatid duha dengan melaksanakan salat duha. Semua nabi yang diutus oleh Allah niku nggih diperintahkan kali Gusti Allah untuk salat duha. Jadi semua nabi, ayo Dedek, jumlah nabi ada berapa? Nabi yang pertama siapa? Yang nomor 3 siapa?
Nabi Nuh. Yang nomor 6 siapa? Ibrahim. Nabi nomor 4 lekor sinten? 4 lekor lo gak ono. Nabi Isa. Terakhir. Jumlah nabi dan rasul ada 25. Kalau jumlahnya nabi tok, bukan rasul, ada berapa? Banyak berapa? Iya tahu banyak berapa? 113.000, ada yang bilang 125.000. Nah, nopo bedane nabi kali rasul? Apa bedanya nabi dengan rasul? Apa? Kalau nabi untuk siapa? Untuk dirinya sendiri. Kalau rasul untuk dirinya dan umatnya. Jadi nabi yang diutus oleh Allah untuk berdakwah kepada umatnya itu 25. Mulai dari Nabi Adam sampai terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, niku stonten niku kali Gusti Kanjeng kali Gusti Allah diperintahkan melaksanakan salat duha. Jadi semua nabi dan rasul itu diutus oleh Allah ke muka bumi ini, itu semua mendapatkan perintah salat duha. Jadi jenengan pengen uripe tentrem, hidupnya nyaman, tenang, perbanyaklah melaksanakan salat duha. Insyaallah hidupnya aman, damai, sentosa. Amin ya rabbal. Sampun Ustaz? Nggih. Pun ngeten mawon nggih. Mari kita akhiri kajian kitab Wasiyatul Mustafa dan mari kita lanjutkan dengan zikir berjamaah bersama-sama sampai menunggu waktunya buka puasa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanal malikil quddus. Subhanal malikil quddus. Subhanal malikil quddus. Subbuhun quddus Rabbuna wa Rabbul malaikati war-ruh. Subbuhun quddus Rabbuna wa Rabbul malaikati war-ruh. Subbuhun quddus Rabbuna wa Rabbul malaikati war-ruh. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم